saya mendapat giliran yang pertama karena ada acara nanti siang kebijakan mengenai akreditasi. Jadi teman-teman semuanya sebetulnya masalah kebijakan ini tidak banyak berubah dari yang lama, dari tahun yang 15. Tapi bedanya di tahun 15 itu semuanya satu gelondongan putusan Menteri Kesehatannya. Yang ini satu klinik dulu, TD dulu, kemudian puskesmas baru kemarin keluar, tapi instrumennya belum keluar. Itu sebetulnya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman peserta pelatih pendamping akreditasi klinik dan puskesmas ini. Namun ada beberapa hal yang memang perlu harus digarisbawahi agar panjenengan semuanya nanti bisa lebih fokus. Izin share screen ya. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas kebijakan akreditasi puskesmas dan klinik pratama dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Khusus untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi ini nanti tidak saya bahas di sini karena ada permintaan dari organisasi untuk tidak dilibatkan dalam proses survei akreditasi. Karena memang beberapa kali pilot project itu tidak mampu laksana, sehingga nanti tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi mungkin secara aplikasi mengisi miliknya Kemkes seperti INM dan beberapa hal lagi yang ditambahkan, sehingga tidak perlu ada kunjungan survei akreditasi. Ini biodata saya secara singkat. Sekarang saya menjadi surveyor Laplin. Perlu diketahui bahwa dengan terbitnya peraturan Menteri Kesehatan mengenai lembaga penyelenggara akreditasi, maka PKFI memiliki Laplin. Sehingga teman-teman semuanya nanti tidak perlu bingung, tidak perlu galau mau memilih yang mana untuk survei akreditasi. Kita mantap saja untuk memilih Laplin. Apa saja peraturan Menteri Kesehatan mengenai akreditasi? Yang tadi saya sebut bahwa ini merupakan perubahan yang kedua. Setelah tahun 15 ada peraturan Menteri Kesehatan mengenai akreditasi nomor 46. Ini gelondongan, semuanya ada di situ. Kemudian perubahan yang berikutnya tahun 19 ini yang dulu dokter praktek mandiri wajib dilakukan akreditasi, kemudian karena tidak mampu laksana dicoret. Nah, Permenkes yang baru mengenai akreditasi ini bukan sekedar puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, tapi Labkes, Laboratorium Kesehatan, dan UTD, unit transfusi darah, juga masuk di akreditasi. Walaupun dalam perjalanan tadi sudah sampaikan, profesi meminta untuk dokter umum dan dokter gigi tidak dilibatkan dalam survei akreditasi, tapi tetap menjaga mutu dengan mengisi aplikasi. Yang terakhir muncul kemarin adalah standar akreditasi puskesmas, tapi belum diikuti oleh instrumen akreditasi puskesmas. Yang sudah muncul duluan malah klinik, maka kemarin PKFI sudah mampu berjalan melakukan kegiatan pelatihan pendampingan untuk klinik. Nah, ternyata dalam perjalanannya tidak hanya klinik yang minta didampingi, tapi puskesmas pun minta juga untuk didampingi. Maka di periode kedua ini materi puskesmas akan kita masukkan. Juga kenapa ini menjadi banyak pesertanya, pendamping yang sudah dilantik periode pertama agar bisa ikut dalam materi
tentang akreditasi puskesmas. Walaupun bagi yang ingin belajar kembali mereview, siapa tahu ada yang kelewat atau untuk memantapkan ilmunya, diperbolehkan untuk ikut sesi ini. Di pasal 2 disebutkan tujuan akreditasi. Walaupun tujuan-tujuan ini nanti mengarah ke klinik secara garis besar, faktanya adalah bagi puskesmas dan klinik yang sudah diakreditasi, memang ada banyak perubahan secara internal, sangat signifikan. Kalau secara eksternal memang belum bisa seperti yang kita harapkan. Yang pertama, meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan. Kalau dulu klinik dan puskesmas itu petugas hanya melakukan pekerjaannya itu sambil jalan, tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu pencegahannya seperti apa. Nah, sekarang sudah bisa ada membuat register risiko agar tidak terjadi cedera di puskesmas atau klinik. Kemudian meningkatkan pelindungan bagi SDM kesehatan. Dengan adanya SOP, maka petugas akan menjadi lebih mantap melakukan tugasnya. Beda dengan pada saat yang lalu ketika tidak memiliki SOP. Melakukan yang salah dan benar tidak tahu apakah ini benar atau ini salah. Dengan adanya SOP kita bisa tahu. Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan. Nah, ini dampak luar biasa ketika klinik dan puskesmas telah disurvei. Manajemen klinik, manajemen puskesmas bisa melakukan pengelolaan organisasi ini menjadi lebih terarah karena ada rencana program kegiatannya dalam 1 tahun, bahkan dalam 5 tahun ke depan. Ada bukti-bukti evaluasi, ada bukti-bukti monitoring. Yang terakhir ini, numpang. Pemerintah numpang meminta klinik dan puskesmas untuk, terutama klinik, untuk membantu program pemerintah di bidang kesehatan. Yang di instrumen yang lama ini tidak muncul, tapi sekarang muncul. Nah, ini menjadi sebuah sinergi antara klinik dan puskesmas, antara dokter praktek mandiri dan puskesmas. Di sini nanti ada EP-EP yang harus dilengkapi, bukti kelengkapannya. Nah, teman-teman semuanya, dalam rangka tujuan-tujuan ini, saya membuat sebuah kesimpulan. 4 tujuan ini masih belum mendongkrak klinik yang bekerja sama dengan BPJS untuk mendapat apresiasi. Maka PKFI berusaha untuk tetap mengajukan usulan bahwa klinik-klinik yang telah ikut akreditasi, yang nilai akreditasinya bagus, harus diapresiasi dengan masalah kapitasi, baik jumlah maupun mungkin nominalnya. Karena selama ini masih belum bisa menjadikan sebuah prestasi bahwa setelah melakukan akreditasi, kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah atau dari BPJS, belum mendapat hal semacam tersebut. Nah, penyelenggaraan akreditasi ini menjadi wajib, ini mandatori. Mungkin kalau puskesmas ada anggaran-anggaran dari pemerintah, tapi untuk klinik ini benar-benar biaya mandiri, sehingga banyak klinik yang berat untuk mengikuti survei akreditasi. Bukan tingkat kesulitannya yang membuat berat, tapi masalah biaya. Loh, bukankah biayanya sudah murah? Hanya sekitar 7 juta, 6 juta. Bukan biaya survei akreditasinya yang kita masalahkan, tapi adalah proses menuju kelengkapan EP. Ini yang nanti kita harus memprogram alat-alat kesehatan kita harus standar.
kalau sudah standar harus terkalibrasi, ini yang membuat berat klinik, apalagi klinik dengan SDM yang sedikit dan kecil. Nah, kewajiban ini tidak hanya klinik atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS, tapi semua klinik yang telah beroperasi 2 tahun sejak memperoleh izin berusaha, maka wajib dilakukan akreditasi. Karena ini sifatnya mandatori. Nah, nanti karena ketakutan klinik, kekhawatiran klinik adalah masalah biaya, maka peran pendamping ini nanti sangat-sangat penting. Bagaimana klinik bisa berhemat untuk biaya kelengkapan bukti menjadi lebih murah. Jadi prinsip PKFI nanti adalah maju sukses bersama. Kita sama-sama untuk saling membantu. Perbedaannya dengan keputusan Menteri tentang akreditasi yang lama, itu setiap 3 tahun dilakukan reakreditasi. Nah, di peraturan Menteri yang baru ini bukan 3 tahun, tapi 5 tahun. Nah, ini sangat-sangat membantu klinik dan puskesmas dalam rangka menekan biaya. Sehingga pada waktu 5 tahun ini kita bisa menyisihkan biaya survei akreditasi menjadi dimasukkan dalam rencana bisnis klinik untuk setiap tahun disisihkan biaya kemudian menjadi 5 tahun. Perlu juga diketahui bersama bahwa peran PKFI sangat-sangat besar ketika proses dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Proses dari 500 EP menjadi 100 EP. Karena prinsipnya PKFI, klinik sudah mau ikut akreditasi, itu harus diapresiasi. Soal nanti kok penilaiannya masih belum bagus, ada tahapan 5 tahun, sehingga ada proses monitoring dan evaluasi, yang diharapkan 5 tahun ke depan, semua klinik bisa paripurna. Diharapkan semua puskesmas bisa paripurna. Mungkin. Nah, bagaimana proses survei akreditasi di klinik dan di puskesmas? Maka harus ada standar akreditasi dan instrumen akreditasi. Nah, ini menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan standar akreditasi dan instrumen akreditasi. Pertanyaannya adalah bagaimana peran lembaga penyelenggara akreditasi? Dulu konsepnya lembaga penyelenggara akreditasi itu sebuah institusi yang independen sehingga bisa menyelenggarakan semua proses dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat akreditasi. Namun dalam perjalanannya bukan lembaga independen penyelenggara akreditasi, tapi lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, peran LPA hanya menyiapkan surveyor saja. Dari 10 rangkaian tahapan, kita hanya mendapat 1 tahapan saja, lembaga dalam menyiapkan surveyor akreditasi. Bagaimana proses ketetapan munculnya lembaga akreditasi? Jadi akhir tahun 2022, Menteri Kesehatan membuka pendaftaran lembaga akreditasi. Nah, kemudian ditetapkan ada 13 lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, tugasnya adalah salah satu ini, Menteri menyelenggarakan akreditasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, dan ini menetapkan lembaga penyelenggara akreditasi. Yang kedua ini, LAKLIN masuk,
di 13 lembaga. Alhamdulillah kemarin Laklin mendapat porsi lebih banyak, dari 1 tim menjadi 2 tim untuk pelatihan pelatih calon surveyor akreditasi. Nah, disitulah peran lembaga penyelenggara akreditasi ini nanti melaksanakan survei akreditasi dengan menyiapkan surveyor. Kalau dulu surveyor puskesmas ada 3 bidang, maka nanti menjadi 2 bidang. Admin dan UKM digabung, kemudian ada bidang UKP. Walaupun nanti dari 104 elemen penilaian dan di klinik dan 300 lebih elemen penilaian di puskesmas akan dibagi rata 2 bidang tersebut. LPA ini bersifat mandiri, maksudnya biaya operasional lembaga tidak ada subsidi dari pemerintah, maka lembaga harus bisa menghidupi operasionalnya sendiri. Setiap lembaga wajib mengakreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek dokter gigi mandiri. Dan mencapai seluruh wilayah Indonesia. Jadi setiap provinsi kita harus memiliki surveyornya, setiap kabupaten kita harus memiliki surveyornya. Nah, kegiatan akreditasi ini teman-teman nanti punya peran yang sangat luar biasa dan sangat penting. Karena harus bekerja di paling depan dulu, yaitu di proses ini, persiapan akreditasi. Teman-teman pendamping ini nanti harus mampu, bukan sekedar membantu melengkapi dokumen, tapi ngoyak-oyak. Karena biasanya klinik, puskesmas itu karena tugas utamanya yang banyak, bahkan energinya saja untuk menyelesaikan tugas pokok itu masih keteteran, ditambah lagi melengkapi dokumen-dokumen. Ini harus punya seni sendiri, bagaimana kita bisa memberi semangat klinik maupun puskesmas agar bisa seiring menyelesaikan tugas pokoknya, juga menyelesaikan kelengkapan dokumen akreditasi. Kemudian pelaksanaan akreditasi. Nah, pelaksanaan akreditasi ini peran pendamping bagaimana? Karena yang jadi pengantin itu adalah klinik dan puskesmas, yang nyurvei adalah LPA, maka peran pendamping kalau bisa ikut hadir pada saat survei akreditasi. Kenapa ikut hadir? Pengalaman saya ketika puskesmas itu ada survei, kemudian pendampingnya itu bisa hadir dalam ruangan. Itu secara psikologis teman-teman klinik dan puskesmas itu ayem. Apakah boleh pendamping nanti ikut membantu menjawab? Sangat-sangat boleh. Ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman antara surveyor dengan puskesmas atau klinik, peran pendamping ini sangat penting untuk menyamakan persepsi terhadap perbedaan elemen penilaian. Kemudian peran pendamping di pasca akreditasi bagaimana? Ini karena durasinya 5 tahun, maka pendamping pun masih ikut terlibat dalam proses evaluasi dan monitoring di setiap tahun. Artinya nanti teman-teman pendamping ada 5 kali pendampingan untuk monitoring dan evaluasi. Apa yang dimonitoring dan evaluasi adalah rekomendasi survei atas ketidaklengkapan baik dokumen maupun kegiatan di klinik dan puskesmas. Nah, ini
dilakukan secara kesinambungan. Nah, ini peran pendamping adalah di persiapan akreditasi. Ini adalah ikut membantu menyusun semua apa yang diminta oleh instrumen akreditasi, termasuk pemenuhan sarana prasarana, SDM, proses pelayanan sesuai standar. Ini nanti peran jenengan semua adalah yang pertama ini, di self-assessment. Jangan pernah mendorong klinik atau puskesmas untuk ikut akreditasi jika self-assessment-nya nilainya jelek. Jadi kita harus menilai diri sendiri dari klinik itu kira-kira dapat nilainya berapa. Nah, ini nanti panjenengan semua bisa bertukar tempat. Jika dokter Ari misalnya mendampingi klinik Bukih Waras, maka yang melakukan self-assessment adalah teman pendamping lain. Jadi harus orang lain, sehingga objektivitasnya tetap terjaga. Kalau kita membuat sendiri, menilai sendiri, hasilnya tidak akan sesuai yang diharapkan. Harapannya kan bagus, dinilai bagus, ternyata ketika dinilai surveyor menjadi jelek. Jangan sampai itu nanti terjadi. Kemudian membantu klinik untuk membuat program peningkatan mutu. Ini wajib dilakukan. Nah, program peningkatan mutu ini salah satunya nanti adalah dimasukkanlah pengisian INM dan keselamatan pasien, indikator mutu, indikator nasional mutu dan indikator keselamatan pasien. Ini bisa dimasukkan dalam program peningkatan mutu klinik dan kemudian pada saat pelaksanaan akreditasi, ini tadi sudah sampaikan harus ikut mendampingi agar secara psikologis teman-teman di klinik dan puskesmas itu tenang. Pasca akreditasi tadi sudah saya sampaikan tugasnya setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, teman-teman semuanya, pada saat menyusun program peningkatan mutu ini nanti harus membuat pedoman atau panduan. Monggo. Kalau pedoman ini menyeluruh seluruh klinik, seluruh puskesmas dari layanan pendaftaran hingga farmasi, baik layanan UKM maupun UKP. Tapi kalau panduan ini bisa diambil per bagian. Panduan di pendaftaran, panduan di rawat jalan, panduan di rawat inap, panduan di bersalin. Bagaimana saran saya? Nah, untuk memudahkan dan menghemat, maka lebih baik membuatnya adalah pedoman saja. Jadi menyeluruh, semuanya dituangkan dalam pedoman, baik dari pendaftaran hingga sampai farmasi. Kalau panduan nanti perbagian, kadang ada yang hilang, kita tidak bisa membuktikan. Apa nih yang dibuat dalam pedoman tersebut? Yang sudah saya sampaikan tadi adalah membuat cara-cara, metode bagaimana klinik dan puskesmas bisa meningkatkan mutu. Salah satunya mengisi aplikasi INM dan IKP. Nah, bagaimana nih langkah-langkahnya secara global adalah secara simpel. Ada perbedaan mendasar dari yang lama. Kalau yang lama itu kita mendatangi dinas kesehatan, karena dinas yang mendaftarkan ke komisi akreditasi. Yang ini nanti tidak. Klinik dan puskesmas langsung mendaftar ke Kemkes. Bedanya yang kedua, dulu masih manual, ngisi berkas. Ini nanti enggak, sudah online, namanya SINAF, Sistem Informasi Nasional. Nah,
Di Sinaf ini nanti ada banyak link, klinik ya di Sinaf, puskesmas ya di Sinaf, surveyor ya di Sinaf, lembaga ya di Sinaf, berpartisipasi sesuai perannya masing-masing. Nanti teman-teman mengarahkan bahwa kalau siap mendaftar, kemudian dulu pernah saya sampaikan di sebuah acara, ada pertanyaan apakah klinik dan puskesmas bisa memilih surveyor? Saya jawab bisa. Walaupun tidak secara eksplisit ada juknisnya bisa, tapi di Sinaf ini nanti klinik bisa janjian dengan surveyor mengisi tanggal yang sama. Klinik mengisi tanggal misalkan Mei 27 dan 28, karena 2 hari ya klinik ya. Kemudian surveyor juga mengisi di tanggal yang sama, 27 dan 28 Mei. Maka sistem itu nanti akan mengarahkan klinik kepada LPA dan surveyor tersebut. Jadi masih bisa sampai saat ini. Walaupun kemarin kita uji coba Sinaf belum sempurna, masih kita perbaiki sambil berjalan. Intinya adalah klinik melakukan pendaftaran survei mandiri melalui aplikasi Sinaf secara online. Nah, teman-teman pendamping ini nanti harus memastikan syarat-syarat untuk mendaftar sebagai untuk disurvei harus terpenuhi karena nanti upload dokumen. Jangan sampai merasa self assessment-nya sudah bagus, paripurna, mau mendaftar ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga harus didiskualifikasi. Nah, setelah pelaksanaan akreditasi, ada muncul permintaan dari klinik, ada kesediaan surveyor, maka lembaga akreditasi akan menerbitkan surat tugas kepada surveyor untuk bertugas survei di klinik. Kemudian melakukan survei, kemudian setelah survei, surveyor akan melaporkan ke lembaga, itu paling lama 2 hari. Kemudian lembaga memverifikasi, jadi jangan salah, hasil dari surveyor itu nanti akan diverifikasi oleh timnya lembaga akreditasi. Setelah diverifikasi oleh LPA, maka dikirimlah ke Kemkes. Paling lambat 3 hari. Dari Kemkes kemudian diterbitkan sertifikat secara online. Jadi klinik tidak harus mengambil ke Jakarta. Tapi secara online bisa diunduh. Artinya, kejadian yang dulu, sebulan, 2 bulan, masih belum tahu dakdikduk hasilnya seperti itu. Ini nanti 7 hari sertifikat sudah bisa diterima. Nah, bagaimana peran pendamping dalam membantu klinik dan puskesmas? Yang paling penting adalah pendamping nanti harus mengamati klinik atau puskesmas. Dari fasilitas yang ada, SDM yang ada, sistem yang ada. Kemudian menilai, memetakan kira-kira yang kurang bagian apa, kemudian yang lebih bagian apa, kemudian teman-teman harus bisa membantu jangan sampai kurangnya terlalu rendah, karena ada batasan persentase kelulusan di setiap bab, baik puskesmas maupun klinik. Nanti di belakangan saya sampaikan. Setelah itu kita lakukan pengukuran bagaimana yang kurang, bagaimana yang lebih, kemudian capaiannya. Klinik dan puskesmas nanti ditawari. Targetnya ini mau apa? Mau sekedar lulus saja? Karena tidak ada pengaruhnya. Antara paripurna dengan madya itu tidak ada pengaruhnya. Maaf, dengan dasar itu tidak ada pengaruhnya. Yang penting kalau bekerja sama dengan BPJS memiliki sertifikat sudah terakreditasi, lulus. Nah ini nanti ditanya nih klinik. Kalau klinik targetnya yang penting lulus, ya enggak usahlah kita capek-capek ngabisin uang untuk nambah-nambah fasilitas. Tapi kalau targetnya paripurna,
Nah, tugas pendamping adalah bagaimana membawa klinik tetap paripurna, tapi biayanya serendah mungkin. Karena LPA Laplin tagline-nya adalah mudah, murah, berkualitas. Jadi akreditasi itu sesuatu yang mudah, biayanya murah, tapi hasilnya tetap berkualitas. Nah, setelah ini peran pendamping di sini, maka pendamping akan merekomendasikan menuju pemilihan LPA. Nah, kita memilih LPA Laplin agar nanti disurvei, kemudian dilakukan survei. Ada kesinambungan di sini. PKFI menyiapkan klinik agar mendapat nilai yang paling bagus, kemudian memilih Laplin untuk menjadi LPA-nya, sehingga cara berpikirnya itu nyambung antara pendamping dengan surveyor Laplin. Ini tadi sudah saya sampaikan di sesi tadi bahwa ada 2 hari antara survei dengan LPA, ada 3 hari antara LPA dengan Kemkes. Jika dalam hal penilaian ini pihak klinik atau puskesmas ada keberatan, nanti boleh, masih ada waktu 14 hari untuk melakukan klarifikasi. Siapa tahu memang ada sebuah kesalahan yang bisa diperbaiki. Nah, teman-teman semuanya, ini status akreditasi puskesmas. Jadi, berbeda dengan yang dulu. Puskesmas dulu dari 12.000 puskesmas di Indonesia itu yang mencapai paripurna itu hanya 1%. Nah, ini bertanya-tanya. Kamu nanya. Menteri Kesehatan bertanya-tanya, kenapa, apa yang kurang, apa yang keliru. Dari 12.000 kok hanya 1% yang paripurna. Ya, banyak faktor. Faktor pertama, kemampuan puskesmas. Memang segitu. Dari kepala puskesmas yang tidak mengetahui manajemen puskesmas, dari SDM yang tidak peduli dengan akreditasi. Kemudian dari instrumennya memang terlalu tinggi, terlalu berat untuk dipenuhi. Kemudian dari surveyornya, dari 1.000 surveyor ini dengan tingkat pemahaman yang berbeda, mengartikan elemen penilaian. Ini juga menjadi bahan faktor kenapa tidak paripurna. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Kemkes adalah instrumen akreditasinya diturunkan dari 700 ke 300, klinik dari 500 ke 100. Kemudian standar paripurnanya juga berubah. Dulu 80%, sekarang ini 70%. Yang saya bacakan ya. Paripurna jika semua bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 itu 80%. Kemudian utama jika, bentar, saya ini yang lebih mudah. Nah ini lebih mudah. Utama itu jika bab 1 80%, bab 2 80%, bab 3 70%, bab 4 80%, bab 5 75%. Artinya di bab 3 kalau utama itu ada tingkat kesalahan 30%. Untuk bab 5 mutu tingkat kesalahannya 25%. Untuk puskesmas ini apakah mampu dengan diturunkan seperti ini? Insya Allah mampu. Di paripurna, saya ulang lagi, masing-masing bab 80%. Artinya, ada deviasi errornya itu 20%. Kalau 300 elemen penilaian di puskesmas, 20%-nya salah EP tidak ternilai dengan bagus, itu masih bisa paripurna, tidak harus 100%. Ini nanti yang kita kedepankan ke teman-teman di puskesmas. Jadi biar mereka semangat,
kita pakai cara berpikir seperti ini tadi. Kita tidak harus 100%, cukup 80%, lebih sedikit sudah paripurna, semua bab. Kemudian yang madya ini lebih dari 75% bab 1, bab 2 75%, ini turun lagi nih bab 3, 60%. Bab 4 75%, bab 7 70%. Dasar bab 1 75%, bab 2 60%, bab 3 50%, bab 4 60%, bab 5 60%. Nah, kecuali kalau yang tidak terintegrasi berarti kurang dari ini. Jadi teman-teman semuanya tidak bisa kita membawa puskesmas sesuai dengan keinginannya jika masing-masing bab tidak bisa terpenuhi. Tidak bisa terpenuhi. Jadi teman-teman harus bernilai objektif, nanti kita hitung bareng-bareng bagaimana penilaiannya. Nah, jika puskesmas memang sudah puas dengan dasar, ya jangan dikejar-kejar ke madya, utama, atau bahkan paripurna. Karena tidak semua puskesmas itu memiliki fasilitas yang sama. Kemampuan puskesmas saat ini ditentukan oleh besaran kapitasi BPJS. Bagi kapitasi yang besar, maka kemampuan keuangannya 40% dari kapitasi itu bisa untuk melengkapi perlengkapan puskesmas. Tapi kalau pesertanya sedikit, di bawah 15.000, maka sangat susah untuk melengkapi fasilitas kesehatan sesuai standar, bahkan terkalibrasi dengan baik. Kemudian yang berikutnya klinik. Nah, kalau klinik ini dari pengalaman kemarin, semua klinik rata-rata bisa mencapai paripurna. Ini hal yang aneh. Kenapa puskesmas yang di backup pemerintah dengan SDM yang banyak untuk paripurna susah, tapi klinik dengan SDM yang sedikit, biaya yang terbatas, bisa paripurna. Ini nanti bisa kita lakukan di klinik, memberi semangat ke teman-teman bahwa klinik mampu untuk paripurna. Misalkan targetnya bisa semua klinik di Indonesia ya paripurna, nanti bisa kita ajari tip dan trik. Nah, nanti ke depan teman-teman pendamping harus mampu mendampingi klinik agar mencapai paripurna. Ini penilaiannya adalah tidak bisa digeser ya. Nah, ini lebih mudah. Tidak seperti puskesmas yang ada paripurna, utama, madya, dasar, dan tidak terakreditasi. Untuk klinik tidak ada penilaian dasar. Jadi yang paripurna, utama, madya, dan tidak terakreditasi. Jadi jangan salah ya. Dulu itu ya ada puskesmas yang tidak terakreditasi karena memang tidak bisa mencapai persentase tersebut. Tapi kalau klinik kayaknya belum ada. Nah, untuk mencapai paripurna, bab 1, 2, dan 3 harus lebih dari 80%. Sama, kita masih punya ruang salah itu, ruang kurang lengkap bukti itu 20%. Nah, yang 20% ini nanti pendamping harus pinter-pinter nih. Saya beri contoh. Untuk membuat elemen penilaian SK, itu kan tidak butuh modal, nilainya 10. Tapi untuk pelengkapan kalibrasi APAR, itu kan butuh biaya. Sama-sama nilainya 10. Maka teman-teman nanti bisa melihat kemampuan klinik dan puskesmas. Kalau klinik puskesmas tidak punya anggaran untuk itu, ya sudah lah, tidak usah dikejar-kejar untuk melengkapi APAR, harus yang sekian-sekian. Wes di kelas wae. Tidak dapat 0
Tapi 5 lah paling tidak, jangan 0, 5. Jadi ada EP yang tidak berbiaya, ada EP yang berbiaya. Nah, EP yang berbiaya ini kita tinggalkan dulu. Nanti kita hitung di self assessment apakah bisa tetap paripurna atau tidak. Mohon izin Kalau Dokter bisa Dewi. ya enggak perlu lagi lah. Kecuali kalau kliniknya memang punya anggaran, ya kita dorong agar tetap terstandar dan terkalibrasi. Kemudian untuk utama bab 1 80%, bab 2 lebih dari 60%, bab 3 80%, untuk madya 75%, bab 2 40%, bab 3 75%. Kurangnya itu tidak terakreditasi. Mohon izin Dokter Dewi, waktu kurang Ya? 5 menit Dokter. Oh, oke. Wah, masih banyak ini. Baik. Ini perbedaannya. Puskesmas yang dulu ada 9 bab, sekarang ada 5 bab. Nah, lebih simpel. Ada 42 standar, sekarang 35 standar. Ada 168 kriteria, sekarang 81 kriteria. Dulu 776 elemen penilaian, sekarang 327 elemen penilaian. Paruhnya lebih. Untuk klinik, dulu 4 bab, sekarang 3 bab. Dulu 26 standar, sekarang 22 standar. Dulu hampir 500 nih ya, 499 EP, sekarang 104 EP. Nah, 104 EP ini bagi yang rawat inap dan layanan lain. Kalau yang rawat jalan, itu hanya sekitar 86 elemen penilaian. Sangat-sangat mampu ya, klinik dengan 2 dokter dan 4 perawat itu masih mampu mencapai paripurna. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, waktunya 5 tahun, sertifikat berlaku, kita punya waktu banyak untuk menabung maupun melakukan perbaikan mutu. Jika tidak terakreditasi, maka ada survei remedial, berbiaya lagi tentu saja, waktunya 3 bulan sampai 6 bulan, dan penetapan status akreditasi berdasarkan hasil survei remedial. Nah, nanti bagi klinik yang melakukan reakreditasi ini pasti memiliki penyusunan program strategis ya dari rekomendasi survei yang kemarin. Maka teman-teman pendamping nanti mencari itu dulu, mana rekom-rekom yang harus diperbaiki. Nah, nanti bisa dijadikan target untuk klinik melakukan survei berikutnya. Nah, ini peran LPA ya, menjaga mutu dan menjamin mutu ini harus objektif, bebas dari konflik kepentingan, kemudian validasinya juga, surveinya juga punya etika-etika yang harus dijaga, sehingga objektivitas itu benar-benar terjaga. Setelah dilakukan survei, maka akan ada validasi sewaktu-waktu maupun reguler. Dari Kemkes nanti dicek, benar nih, klinik ini paripurna, jangan-jangan ini bermain mata, itu nanti ada validasi sewaktu-waktu maupun reguler. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dari pengusulan survei sampai terbitnya sertifikat ini dikembangkan oleh Menteri Kesehatan, IT-nya, aplikasinya dengan prinsip satu data Indonesia. Bahkan obsesi Menteri Kesehatan adalah di semua klinik puskesmas nanti aplikasinya satu. Di puskesmas itu ada 45 aplikasi, masing-masing petugas itu bisa mengisi sendiri-sendiri. Dan nanti mau disinkronkan menjadi satu aplikasi. Nah, ini pegangan penjaringan semua nanti, bahwa klinik maupun puskesmas itu harus melakukan PDSA, Plan, Do, Study, dan Action. Pertama, menyusun perencanaan, kemudian menyusun pengorganisasian, tata organisasi di klinik dan di puskesmas, kemudian pelaksanaannya, kegiatan, berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan SK, pedoman panduan yang tadi saya sampaikan mengenai mutu.
Kemudian kerangka acuan. Kerangka acuan ini bagi kegiatan yang memiliki anggaran. Kalau tidak ada anggaran, masuknya ke SOP saja. Kemudian pelaksanaan sesuai SOP, baik petugas maupun kegiatannya. Kemudian ada bukti koordinasi dan komunikasi, baik sesama program maupun lintas sektor. Kemudian dimonitoring. Nah, monitoring ini nanti disepakati di klinik ini mau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Sesuai kemampuan klinik. Kemudian dievaluasi. Proses inilah yang kita sebut sebagai PDSA. Studi ini adalah gabungan dari evaluasi dan cek. Kita menganalisa sebuah masalah, kenapa terjadi, targetnya bagaimana, itu nanti disebut sebagai studi. Beda dengan PDCA. Mungkin tidak saya sampaikan di sini ya, waktunya hampir habis. Nah, implementasi di klinik dan di puskesmas ini nanti panjenengan semuanya harus membuat tabel seperti ini. Monitoring, misalkan yang dimonitoring adalah kegiatan pendaftaran. Apakah petugasnya kompeten atau tidak? Apakah petugasnya melakukan tugasnya sesuai SOP atau tidak? Bagaimana waktu tunggunya? Kemudian ini dianalisa, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, rencana tindak lanjutnya apa? Kemudian mau ditindaklanjuti kapan? Nah, setelah ditindaklanjuti, dievaluasi lagi. Masuk lagi ke monitoring. Nah, ini adalah teman-teman di pendamping nanti harus membantu klinik dan puskesmas untuk membuat tabel-tabel semacam ini. Semua layanan, baik dalam gedung maupun luar gedung. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, nanti apa yang harus disiapkan adalah ini. Begitu terjun ke klinik adalah menyusun dokumen, membuat surat keputusan, membuat manual mutu, membuat renstra 5 tahun, membuat ini perencanaan tahunan baik puskesmas maupun klinik, kemudian membuat pedoman panduan, kerangka acuan, SOP, prosedur pengendalian dokumen, bagaimana dokumen itu bisa keluar, dipinjam atau bagaimana, harus ada SOP-nya. Kemudian yang paling berat adalah rekam implementasi. Surveyor nanti tidak di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini enggak. Ini hanya sekilas saja, tapi langsung ke rekam implementasi. Apakah benar nih SK ini petugasnya ini, SK ini kegiatannya ini. Apakah benar nih manual mutu sudah dilakukan? Apakah benar nih SOP sudah direview? Ini nanti direkam implementasi. Nah, nanti jadi pegangan panjenengan semua di slide ini nanti agar panjenengan bisa fokus pada pendampingan di klinik dan di puskesmas. Maka teman-teman semuanya saya ingatkan, Laplin nomor 12, panjangannya apa ya Laplin ya Pak Dokter? Ini Lembaga Akreditasi Puskesmas Klinik Laboratorium Indonesia. Jangan pernah menyerah terhadap sebuah perjuangan, karena hasil akhir akan menjadi indah, proses yang berlelah-lelah menjadi hilang karena sebuah kepuasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.